Presiden Prabowo Subianto menghabiskan malam pergantian tahun bersama para pengungsi bencana banjir dan longsor di Tapanuli Selatan. Di lokasi pengungsian, Presiden memilih berada di tengah warga, menyantap makan malam bersama, sekaligus mengikuti kegiatan nonton bareng film bersama masyarakat yang masih bertahan di hunian darurat. Kehadiran Presiden di tengah pengungsian ini memberi ruang kebersamaan di tengah situasi sulit yang masih dirasakan warga. Suasana pergantian tahun berlangsung sederhana, hangat, dan penuh interaksi, termasuk dengan anak-anak dan keluarga yang terdampak langsung bencana. Presiden tampak berbincang dan menyapa warga satu persatu, memastikan kondisi mereka tetap terpantau. Momen tahun baru ini juga menandai kunjungan kelima Presiden Prabowo ke wilayah terdampak bencana di Sumatera. Kunjungan berulang ini menjadi bagian dari pemantauan berkelanjutan terhadap proses pemulihan, mulai dari penanganan darurat, pemulihan infrastruktur, hingga kesiapan hunian bagi warga yang kehilangan tempat tinggalnya. Melalui kehadiran langsung di malam pergantian tahun, pemerintah ingin memastikan masyarakat terdampak tidak merasa berjalan sendiri dalam menghadapi dampak bencana. Pendampingan yang dilakukan di lapangan diharapkan mempercepat proses pemulihan, sekaligus menguatkan kembali semangat warga untuk bangkit. Halo, selamat datang pemirsa. Jendela Istana kembali hadir untuk Anda dengan menyajikan rangkuman kerja Presiden Republik Indonesia serta berbagai agenda pemerintahan. Saya Rika Indriaswari dan inilah Jendela Istana selengkapnya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghabiskan malam pergantian tahun bersama warga terdampak bencana di Desa Batu Hula, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Kehadirannya kali ini di pengungsian dimanfaatkan Presiden untuk menyampaikan pesan kebersamaan, ajakan gotong royong, serta komitmen pemerintah dalam pemulihan pasca bencana. Presiden Prabowo Subianto memilih berada di tengah warga terdampak bencana pada malam pergantian tahun menuju 2026 di Desa Batu Hula, Batang Toru. Presiden berbaur bersama masyarakat pengungsian, menyampaikan empati sekaligus memastikan negara hadir mendampingi rakyat di masa sulitnya. Dalam kesempatan itu, Presiden menyampaikan keputusan menghabiskan malam tahun baru di pengungsian diambil sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian negara. Pemerintah menurut Presiden tidak akan meninggalkan warga yang terdampak musibah dan akan terus berjalan bersama masyarakat hingga kondisi pulih. Presiden juga mengingatkan Indonesia memiliki kekayaan alam yang besar, namun sekaligus menyimpan potensi bencana. Karena itu ia mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga keseimbangan dengan alam, bersikap waspada serta merawat lingkungan sebagai bagian dari upaya bersama mencegah bencana di masa mendatang. Dalam menghadapi musibah, Presiden menekankan pentingnya semangat gotong royong. Menurutnya kekuatan utama bangsa terletak pada kebersamaan, keikhlasan, serta keteguhan menghadapi tantangan. Pemerintah dan masyarakat diminta saling menguatkan agar proses pemulihan berjalan lebih cepat dan merata. Bahwa pemimpin-pemimpinmu, bahwa presidenmu tidak akan pernah meninggalkan saudara-saudara sekalian. Kita akan bersamamu. Dan karena itu saya memutuskan di pergantian tahun ini saya harus bersama rakyat kita yang dalam kesulitan, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, negara kita sangat besar, sangat indah, sangat makmur, tapi memang kita harus waspada terhadap alam. Karena itu alam harus kita hormati, alam harus kita jaga, alam harus kita rawat. Kita menghadapi kesulitan, kita menghadapi musibah, kita menghadapi tantangan, tapi kita harus terus semangat, ikhlas. Kita harus terus kuat, tegar jiwa kita, dan yang paling penting tadi, kita harus gotong royong, kita harus bersama-sama menghadapi kesulitan.
Terkait penanganan pasca bencana, Presiden menyampaikan akses antar wilayah di Tapanuli Selatan telah kembali terbuka dan tidak ada lagi desa yang terisolasi. Pemerintah juga mencatat percepatan pembangunan jembatan darurat yang berhasil diselesaikan dalam waktu jauh lebih singkat dibandingkan biasanya, sehingga aktivitas warga mulai kembali berjalan. Presiden juga turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas di lapangan termasuk TNI, Polri, BNPB, kementerian terkait serta masyarakat yang terlibat langsung dalam proses evakuasi dan pemulihan. Kerja siang dan malam para petugas dinilai berperan besar dalam mempercepat pemulihan wilayah terdampak. Selain itu, pemerintah memastikan proses pembangunan kembali rumah warga yang rusak atau hilang akan segera dilakukan. Perhatian khusus juga diberikan kepada keluarga korban dengan komitmen penanganan yang menyeluruh agar warga dapat kembali memiliki hunian yang layak dan aman. Sementara itu, suasana malam pergantian tahun di posko pengungsian Batu Hula berlangsung hangat dan penuh kebersamaan. Warga berkumpul di tenda-tenda pengungsian yang dilengkapi panggung hiburan sederhana. Anak-anak mengikuti berbagai kegiatan, menerima mainan dan menikmati hiburan yang disiapkan untuk menjaga semangat mereka di tengah kondisi darurat. Semua lembaga bekerja terus siang malam. Terima kasih para petugas TNI, polisi, BNPB, PU, semua yang bekerja. Saya ikut turut bela sungkawa kepada mereka-mereka yang kehilangan keluarganya. Kita akan mengurus saudara-saudara sebaik-baiknya. Kita sudah bertekad untuk segera membangun rumah-rumah untuk mengganti rumah-rumah saudara yang hilang, yang rusak kita bantu. Kita hadapi masa depan, kita hadapi tahun yang akan datang dengan penuh semangat dan optimisme. Kita semakin kuat, negara kita akan semakin kuat. Selamat tahun baru. Semoga Yang Maha Kuasa selalu memberi yang terbaik kepada kita semua. Di lokasi yang sama, layanan kesehatan juga disiagakan. Warga memanfaatkan posko medis untuk memeriksa kondisi kesehatan dan mendapatkan obat-obatan secara gratis sebagai bagian dari upaya memastikan kebutuhan dasar pengungsi tetap terpenuhi. Sejumlah warga menyampaikan rasa bangga dan harapan atas kehadiran Presiden di tengah mereka. Kehadiran langsung kepala negara di malam pergantian tahun dinilai memberi dorongan moral sekaligus keyakinan. Proses pemulihan akan terus berlanjut hingga warga dapat kembali menempati rumah mereka dengan aman. Kalian tuh negara udah berperan belum? Udah. Oh ya, dari posko, makanan, terus sembako-sembako yang lain. Dari semenjak awal kejadian bencana udah datang bantuan-bantuan dari negara. Ada nggak harapan untuk pemulihan ke depannya apa? Bangun sekolah aja sih Om buat pendidikan. Sekolahnya biar cepat pulih. Iya. Soalnya banyak yang hancur. Banyak yang hancur Om. Oh, sangat senang sekali. Orang nomor 1 hadir di desa kami Batula, di posko utama Batula. Sangat senang, bangga sekali. Menutup rangkaian kegiatan, Presiden mengajak masyarakat menatap masa depan dengan optimisme. Dengan kebersamaan, gotong royong, dan kepedulian terhadap alam, pemerintah dan masyarakat diharapkan mampu bangkit lebih kuat pasca bencana. Sayonara, sampai berjumpa lagi. Buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Pemerintah terus hadir mendampingi masyarakat yang terdampak banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sejak fase tanggap darurat hingga pemulihan, berbagai langkah dilakukan untuk memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi, layanan publik kembali berjalan, serta harapan masyarakat, terutama anak-anak dan remaja tetap terjaga di tengah situasi pasca bencana.
Kehadiran negara pasca bencana dirasakan langsung masyarakat di berbagai wilayah terdampak, termasuk Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Sejak bencana banjir bandang dan longsor melanda pada akhir November lalu, pemerintah mengerahkan bantuan logistik, layanan kesehatan hingga pendampingan di lokasi pengungsian untuk membantu warga melewati masa sulitnya. Seiring berjalannya waktu, upaya pemulihan mulai menunjukkan hasil. Warga menilai kondisi lingkungan dan kehidupan sehari-hari perlahan membaik. Bantuan yang disalurkan pemerintah dinilai membantu meringankan beban sekaligus memberi rasa aman bagi keluarga yang masih berada di pengungsian. Proses pemulihan desa pun diharapkan terus berlanjut hingga seluruh wilayah kembali layak huni. Di tengah suasana pasca bencana itu, pemerintah juga memberi perhatian pada aspek psikologis warga. Pada malam pergantian tahun, ratusan pengungsi di Posko Batu Hula, Kecamatan Batang Toru, mengikuti kegiatan nonton film bersama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Suasana sederhana ini menjadi ruang kebersamaan bagi anak-anak, remaja, dan orang tua untuk sejenak melepas rasa cemas. Bagi para pengungsi, kehadiran langsung Presiden di wilayah terdampak memberi dorongan moral yang kuat. Warga menilai perhatian pemerintah tidak berhenti pada bantuan materi, tetapi juga hadir melalui kunjungan dan kebersamaan yang membangun rasa diperhatikan. Hal ini menjadi penyemangat bagi masyarakat untuk bangkit dan menata kembali kehidupan mereka. Dari semenjak awal kejadian bencana udah datang bantuan-bantuan dari negara. Terima kasih Atas bantuan-bantuan yang diberikan, posko kesehatan, posko makanan. iya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintahan, yaitu salah satunya Bapak Presiden Prabowo telah menyalurkan dana kepada desa-desa yang terkena musibah. Semoga desa-desa yang terkena musibah bisa terbangun kembali. Meski demikian, trauma pasca bencana masih dirasakan sebagian warga. Kekhawatiran akan potensi bencana susulan tetap ada, terutama bagi keluarga yang masih tinggal di sekitar aliran sungai. Pemerintah pun terus berupaya memastikan pendampingan berkelanjutan agar rasa aman warga dapat pulih seiring proses rehabilitasi wilayah. Perhatian juga diarahkan pada sektor pendidikan yang menjadi harapan besar masyarakat. Pemerintah mencatat sekitar 95% sekolah terdampak di Sumatera Utara telah pulih dan siap digunakan untuk memulai semester genap pada awal Januari 2026. Capaian ini didorong oleh langkah cepat pemerintah serta kolaborasi dengan masyarakat dan relawan di lapangan. Pemulihan sekolah dinilai krusial, terutama bagi anak-anak dan remaja yang terdampak langsung bencana. Kembalinya aktivitas belajar mengajar diharapkan mampu mengembalikan rutinitas sekaligus menjadi fondasi bagi masa depan generasi muda di wilayah terdampak. Secara keseluruhan, rangkaian penanganan dan pemulihan pasca bencana menunjukkan upaya negara untuk hadir secara menyeluruh dari bantuan darurat, pemulihan desa, penguatan mental warga hingga pemulihan layanan pendidikan. Pemerintah memastikan proses ini terus berjalan hingga masyarakat benar-benar dapat kembali hidup normal dan mandiri. Masjid Istiqlal gelar malam muhasabah akhir dan awal tahun 2020. Laporannya usai jeda, tetap di Jendela Istana.